Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas 3E Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan routing. Yang pertama, di sini ada divisi routing. Routing adalah proses penentuan atau menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Analogi routing. Hal pertama pada LAN network 1 ketika PC1 mengirimkan pesan ke server adalah PC1 melakukan proses pengecekan apakah alamat yang dituju apakah berada satu network atau tidak dengan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah menggunakan protokol ARP atau Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang berfungsi untuk mencari tahu alamat MAC address dari sebuah host berdasarkan IP address dari host tersebut. Yang ketiga, dari jawaban ARP tersebut diketahui bahwa IP 10.1.1.100 bukan atau tidak berada di network 1 disebabkan oleh protokol ARP hanya bisa bekerja pada segmen network yang sama. ARP tidak bisa melewati router karena menggunakan metode broadcast atau BC. Karena tidak ada satupun host yang berada pada network 1 merupakan tujuan dari paket tersebut, maka langkah berikutnya adalah paket data tersebut dikirimkan ke alamat gateway default. Kelima, default gateway merupakan alamat yang akan dituju jika tujuan dari sebuah paket tidak terdapat network atau segmen network yang sama. Yang keenam, pada contoh ini, alamat default routing atau gateway adalah IP address dari interface router 1 yang terhubung ke LAN network 1. Default gateway dari PT1 adalah 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Paket yang ketujuh, paket yang berisi ping tersebut diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address PC1. Yang ke-8, ketika frame diterima oleh router 1, frame tersebut diubah menjadi paket dengan membawa alamat MAC address pengirim dan penerima. Tujuan dan manfaat routing: merutekan paket sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya routing secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berbeda. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjangkau protokol jaringan yang berbeda. Sekian penjelasan singkat, nanti akan dilanjutkan oleh Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dan kelompok saya Bayu Rizky Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tujuan dan manfaat routing. Merutekan paket sebuah komputer memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana router perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berbeda. Routing digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis routing dan cara kerja. Routing default. Pengertian routing default adalah salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar local network. Default rute ini juga sering digunakan saat rute dari sumber ke tujuan tidak dikenali atau saat tidak ada informasi yang memadai dalam tabel
routing ke jaringan tujuan. Routing statik. Pengertian routing statik adalah adalah suatu proses routing untuk menambah rute di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Karakteristik routing statis tentu saja karena tidak akan mengalami perubahan kecuali jika administrator mengubahnya. Hal ini tentu sangat cocok untuk jaringan komputer yang menggunakan sedikit router dan settingan routingnya tidak berubah dalam jangka waktu lama. Untuk contohnya kemungkinan seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya routing dinamis. Pengertian routing dinamis yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing table secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja routing dinamis yaitu akan berjalan berdasar konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Mungkin dari contoh dynamic routing ada di gambar di sebelah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.